Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Adabay Podcast. Bersama saya tuan rumah dari Adabay Podcast. Kali ini kita kedatangan dua tamu ya, dari seorang aktivis penggiat narkoba dan HIV/AIDS di Kota Depok yang sudah malang melintang di dunia informasi mengenai nafsa dan HIV di Kota Depok. Kita tampilkan kawan kita yang luar biasa ini, Bang siapa Bang? Bang Ama. Ini satu lagi nih. Oke, Bang Dian. Oke, kita ngobrol-ngobrol sedikit ya Bang ya. Betul, mengenai ya. Apa ya? Dengar-dengar dapat informasi yang saya dapat dari tim adalah telah melakukan satu survei cepat di Kota Depok yang menghasilkan keluaran-keluaran yang bermanfaat untuk Kota Depok pastinya. Ya. Bisa disebutkan Bang, Abang dari mana, siapa, dan kegiatannya apa aja? Saya mengukur 1 tahun terakhir nih ya, penggunaan zat ya. Jadi ternyata ada yang 10 sampai 15 tahun. Waduh, pakai itu. Masih anak-anak dong. Usia anak-anak. Kalau 10 berarti masih usia SD tuh Bang? Iya, usia SD ya. Waduh, bahaya nih anak kita nih. Lalu ada usia 16 sampai 21 tahun, ada 22 tahun sampai 27 tahun, ada yang 28 tahun sampai 33 tahun, lalu ada 34 sampai 39 tahun, ada 40 sampai 45 tahun ya. Itu kategori dalam usia gitu. Ternyata anak SD sudah ada ya. Gawat ya. Nanti kita lihat apa, hampir 88% itu laki-laki, 12% itu perempuan. Itu yang kita temukan di lapangan. Ya, hampir 3 pekerjaan itu hampir 3,% itu serabutan ada 47%, dan mereka yang sudah kerja karyawan swasta itu ada, dan PNS dan guru itu ada 11%. Semuanya itu caranya ada yang melalui 75% itu rata-rata di pasar gelap ya. Oh, di pasar gelap ya. Lalu 18% itu di toko obat. Di toko obat? Iya, ternyata di Depok ada di toko obat yang menjualkan. Waduh, bahaya itu. Berarti untuk aparatur pemerintah di toko obat yang begitu harus ditindaklanjutin. Iya. Bahaya. Dan 7% karena di pelayanan kesehatan ya. Mungkin di komunitas penggunaan Subuxone dan metadon ya, 27% itu mereka memang HIV positif ya. Yang sudah kan ada angka HIV/AIDS itu ya. Mereka yang sudah hidup dengan HIV/AIDS. Oh, sudah hidup dengan HIV/AIDS menggunakan narkoba. Berapa persen tadi? 27% itu. 27%. Ya, dalam yang ODA itu, itu berapa persen dan penggunanya apa nih Pak? Kalau lihat dari itu yang kita lihat itu lebih banyak dominan pada penggunaan Subuxone ya. Oh, Subuxone. Dan berbahayanya ini Subuxone yang kita temukan dicampur dengan alprazolam itu ya. Jadi nggak ketemu tuh nilai utaunya tuh kandungannya. Heroinnya ketemu di situ ya. Ketemu di situ. Teman-teman juga perlu ketahui Subuxone itu apa? Ya, mungkin Bang Amang memberikan informasi. Nanti Kang Dian juga pernah. Oh ya, nanti Bang Dian. Subuxone itu apa sih sebenarnya? Kenapa bisa ada di layanan kesehatan? Oke, kita bergeser sedikit Bang ke kawan kita yang satu ini yang menggunakan topi hitam. Dan Bang Dian juga notabene adalah mantan pecandu ya, di Kota Depok. Benar. Cuman pengalihan barang yang dipakai itu kan alatnya tetap disuntik gitu. Metodenya. Cuman isinya, kalau kita bilang isinya beda dari yang waktu zaman saya itu. Kalau dulu kan emang buat disuntik gitu kan. Aku tahu dulu. Iya, heroin. Emang modalnya disuntik gitu. Dan dilalah. Sedihnya sekarang mereka ya saking apa ya? Jadi tadi kata kreatifnya kata Bang, yang di oral pun mereka coba untuk disuntik gitu. Dan akhirnya mungkin mereka dapat gitu sensasinya. Atau bahkan ada yang belum pernah menggunakan heroin
langsung menggunakan itu tadi Subuxone. Jadi mereka taunya sensasinya di nyuntik tuh begini gitu. Iya. Padahal sebelumnya kan sensasi, kalau dibilang sensasi itu ya adanya di heroin gitu. Belum tahu gitu. Dan saya nggak ngerti kalau di Ya karena mungkin sekarang agak sulit kan dia mendapatkan barang iya, gitu. sulit, mahal mungkin. Mahal Iya, lagi. mahal. Jadi ini adanya yang ada aja dan legal sebenarnya emang ya. Iya. Legal, bisa diakses dan itu masuk program pemerintah. Iya. Untuk pengalihan dari biar nggak Nah, nyuntik. itu dia yang tadi yang menarik ya kan, dari program pemerintah. Kenapa sih pemerintah melegalkan program-program yang notabene adalah narkoba? Nah, itu. Berarti kan ada sebab dan musababnya pemerintah mencoba melegalkan yang namanya Subuxone. Nah, Intinya sih kalau dari kacamata gue ya, ini untuk mengurangi penggunaan jarum suntik. penggunaan jarum suntik. Ya. Pengalihan. Karena penyebaran HIV/AIDS di tahun 90-an waktu zaman Bang Bian menggunakan, Ya. penyebaran cukup tinggi Paling sekali. tinggi. 90% lebih, bahkan penularannya diakibati oleh jarum suntik. Nah, itu mungkin kali ya. Dan bukan cuma HIV aja sebenarnya, banyak ada hepatitis juga. Iya, hepatitis dan lain-lain lah. Dan makanya mungkin berangkat dari situ pemerintah, ini salah satu jalan keluar nih. Ya. Seperti kayak metadon, dulu Subutex sebenarnya Butek. terus ditambahin itu naloxone. Jadi sekarang Subuxone gitu. Ya itu pinternya teman-teman masih pengen nyoba, kurang asik tadi ditambahin itu tadi alprazolam. Karena notabene obat psikiatri ya, penenang. Iya. Mungkin di situ kali ya. Tapi gue nggak tahu juga ya. Ya, cuma nebak-nebak aja gitu. Iya. Tapi mereka kalau dilihat-lihat dari Karena fakta yang terjadi hasilnya itu adalah ditambahkan gitu. Dari gestur mereka sudah pakai itu mirip-mirip. Sama. Iya. Mirip tahu gitu ya. Iya. Karena jenisnya kan hampir sama. Iya. Ada unsur heroinnya juga. Kalau unsur heroinnya ada bang? Gue kurang paham. Ada sedikit. Ada. Jadi ketemu ditambahin nama itu tuh. Iya, Si alprazolam itu. Iya. Oke. Jangan dicoba ya. Terus balik lagi. Nah, jadi ini aja aneh. Sempat hilang kan, bukan hilang ya. Bukan pengguna. Distribusi terkesan tidak dibutuhkan lagi gitu. Iya. Untuk jarum suntik, alat suntik steril ini. Iya. Menghilang. Tapi ternyata ya itu setelah Bang Awang melakukan penelitian pun banyak gitu, dan masih dibutuhkan tujuannya untuk kesehatan ya, dari kacamata kesehatan. Kalau Bang saya tadi bilang kok kenapa dilegalin, ya pemerintah melihatnya dari kacamata kesehatan untuk mengurangi penyebaran HIV, terus penyakit hepatitis ya. Siapa teman-teman? Gitu. Saat itu gue edukasinya kurang. Gue makanya nggak tahu kalau gue nyuntik tuh aman-aman aja. Kenapa akibatnya gitu, nggak ada informasi sama sekali. Mungkin kalau ada informasi mikir enggak ya kan mikir gitu. Iya. Pokoknya ya itulah fungsi dari penyebaran informasi yang baik dan benar kepada seluruh masyarakat ya, bukan pada ini, harusnya dilakukan dengan baik oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab. Ya, berarti kan peran serta pemerintah dan kita civil society-nya juga yang mendukung edukasi. Terus Bang Dian juga mantan pecandu, memberikan edukasi kepada ya teman-teman yang mungkin mau coba-coba, jangan seperti itu. Ya itulah, beda masa, beda apa ya, tantangannya beda gitu. Iya. Kalau dulu kita nggak tahu informasi, iya. Sekarang udah tahu informasi, masih dicoba juga mereka. Bandel itu. Iya. Jadi gimana ya, harus ada inovasi juga jadi berarti dari pemerintah, dari kita masyarakat yang peduli gitu. Kalau ada inovasi yang mengikuti zaman lah gitu. Betul.
Oke. Bang Amang, nah kita sudah berbicara dari hasil risetnya Bang Amang, terus mendengarkan langsung juga dari Bang Dian, seorang aktivis yang concern di dunia tersebut. Nah, sejauh ini Bang Amang ya, sejauh ini kan melakukan riset ke teman-teman ya. Apa harapan mereka tuh Bang? Mungkin ada harapan-harapan tersendiri bagi mereka yang Abang yang kemarin sudah ketemu dengan teman-teman. Nah, mungkin ada harapan apa yang mereka harapkan baik dari diri sendiri maupun support dari pemerintah. Iya. Kita menemukan pertanyaan itu tuh di lapangan. Iya, iya. Ada beberapa teman-teman yang berharap kalau terkait dengan sebuah kebutuhan layanan ya, layanan kesehatan yang tadi dia bilang tentang penyediaan jarum suntik, lalu juga ada proses dukungan terhadap bagaimana mengendalikan penggunaan sebuah zat yang berat, atau ada proses-proses konseling di situ. Dan dia juga berharap juga ada sebuah pelayanan yang berbasis komunitas, punya ruang yang independen untuk mereka sendiri, karena mereka beranggap itu ada nilai stigma juga, karena Sensitif mereka ya, Bang? iya sensitif sekali itu, karena persoalan zat nih. alternatif yang diambil gitu ya, kayak seperti ya tadi saya bilang Subuxone di Cicau dengan alprazolam dicampur, karena ada bagian RW-nya juga di situ. Dapat di luar Depok banyak tuh yang mengemas-kemas, yang bilang eksperimen drug itu ya, hingga sampai pembalut digodok itu. Saya menemukan Ketemu aja tuh ya. di tetangganya Depok itu, Iya. pembalut tuh digodok, Ya ampun. airnya diminum itu. Iya, itu ada. Tadi harapan sejauhnya belum Oh, iya. disebutkan Bang. Kalau harapannya, kalau lihat dari situasi ya, kita anggap yang walaupun ini baru sebagian sampel gitu ya, tapi kita sudah bisa menganalisis nih situasi drug di Kota Depok ini. Kayaknya perlu juga itu ya, pemerintah untuk turun untuk mengambil sikapnya untuk mengatasi masalah ini. Artinya bukan kalau saya lihat kan program-program yang ada ini lebih pada lebih pada memfokuskan pada supply demand-nya aja. Ya, penangkapan, ya pemberantasan itu menjadi bagian prestasi gitu, padahal di bawahnya masih banyak gitu ya. Terus bagaimana mereka Sebenarnya kalau yang begitu efektif nggak sih Bang? Karena efektivitas sih sebenarnya efektif kalau kan ada unsur 3 komponen strategi itu sebenarnya, kalau diseimbangin berjalan dengan sebuah konsep 3 unsur itu ya, supply, demand, reduction, itu cukup efektif juga. Tetapi kalau tidak ada keseimbangan dari antara supply dan demand-nya dan reduction-nya, pengobatannya, ya kalau pengobatannya ditinggal ya nggak efektif. Oke, output yang dihasilkan nih Bang. Kita closing statement mengenai diskusi yang menarik hari ini. Dari koalisi nih, kira-kira output yang mau dihasilkan dari hasil riset itu apa aja nih Bang? Ya, di awal kan riset ini kan outputnya kita ingin lihat situasi ya penyalahgunaan zat dalam 1 tahun terakhir. Ternyata kelihatannya lumayan terlihat ya, ada gambaran situasi penggunaan zat di masyarakat sendiri. Ketika melihat situasi itu ya, harapan koalisi itu ada intervensi khususnya untuk mereka ya, di dalam khusus untuk rehabilitasi untuk para korban ya di masyarakat kita. Itu settingannya bagaimana? Saya berharap ada ada keterlibatan puskesmas untuk masuk ke populasi pengguna di masyarakat, sehingga terlayani itu mereka untuk pemenuhan sebuah pengobatan ya, atau pemulihan ya. Saya dengarkan kemarin waktu itu ada janji Pak Wali Kota akan buat tempat rehabilitasi, 1 aja tempat rehabilitasi